Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi. Saya dari Prodi Manajemen kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Sistem Informasi Manajemen, yaitu Sistem Informasi Operasional. Baik, yang pertama-tama di sini saya akan membahas subsistem inputnya terdahulu. Baik, yang pertama di sini ada sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA digunakan untuk mengumpulkan data alternatif yang dapat menjelaskan terkait operasi manufaktur dengan data transaksi perusahaan serta supplier. Sistem informasi akuntansi juga merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Sistem ini dianggap sebagai komponen penting dari kantor keuangan di seluruh dunia, di mana sebagian besar berbasis perangkat lunak dan dapat diterapkan sebagian dari solusi teknologi informasi perusahaan. Contoh dari penerapannya adalah pegawai bagian produksi memasukkan data ke dalam sistem dengan menggunakan media yang mampu dibaca, baik oleh mesin maupun perangkat keyboard. Yang kedua, yaitu ada subsistem industrial engineering. Subsistem industrial engineering merupakan subsistem yang terlatih khusus untuk dapat mempelajari mengenai operasi dalam manufaktur dan membuat mekanisme perbaikan. Industrial engineering ini meliputi data khusus dalam perusahaan untuk kebutuhan penempatan waktu proses produksi. Subsistem industrial engineering juga merupakan analisis sistem yang terlatih khusus yang mempelajari operasi manufaktur dan membuat saran-saran perbaikan. Bagian penting industrial engineering melibatkan pengaturan standar produksi, suatu unsur penting dalam menerapkan manajemen by execution di area manufaktur. Yang ketiga, yaitu ada subsistem intelijen manufaktur. Subsistem intelijen manufaktur adalah suatu sistem yang bisa digunakan untuk mengetahui informasi yang berhubungan dengan perkembangan terakhir terkait berbagai sumber material, yakni mesin yang dimanfaatkan untuk proses produksi dan para pekerja yang berhubungan dalam proses produksi. Subsistem intelijen manufaktur mencakup berbagai elemen seperti pemantauan produksi, analisis data untuk meningkatkan efisiensi operasional, perencanaan produksi yang terintegrasi, dan implementasi teknologi untuk mengoptimalkan proses manufaktur. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan responsibilitas terhadap perubahan permintaan pasar. Adapun beberapa komponen penyusun dari subsistem intelijen, yaitu informasi pekerja, sistem formal, sistem informal, pengumpulan data lingkungan, pengujian data, pemeliharaan data, keamanan data, pengambilan data dalam bentuk sebuah laporan. Selanjutnya ada database. Dalam sistem informasi operasional, database berperan sebagai penyimpan struktur data yang memungkinkan organisasi menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi yang diperlukan untuk operasi sehari-hari. Database dalam sistem informasi operasional menyimpan data transaksional yang berkaitan dengan kegiatan harian suatu organisasi, seperti penjualan, pembelian, inventaris, dan aktivitas operasional lainnya. Hal ini memungkinkan sistem informasi operasional untuk memberikan dukungan yang efisien dan cepat terhadap kebutuhan sehari-hari organisasi tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada subsistem output. Yang pertama yaitu ada subsistem produksi. Sub pertama yang ada pada subsistem output adalah subsistem produksi. Hal ini memiliki keterkaitan yang erat dengan proses dalam setiap bagian kerja atau dalam setiap departemen yang kedapatan mengukur produksi. Subsistem produksi mencakup berbagai elemen dalam suatu organisasi yang terlibat dalam kegiatan produksi barang atau layanan. Ini melibatkan perencanaan produksi, pengendalian kualitas, manajemen persediaan, perencanaan kapasitas, dan koordinasi aliran kerja untuk mencapai
efisiensi, dan efektivitas dalam proses produksi. Subsistem produksi berperan dalam mengelola sumber daya manusia, mesin, dan material untuk mencapai tujuan produksi yang ditetapkan. Yang kedua yaitu ada subsistem persediaan. Selanjutnya ada juga subsistem persediaan yang mampu memberikan data otentik seperti jumlah stok, biaya holding, safety stock, dan berbagai hal lainnya yang dihasilkan dari proses pengelolaan data input. Fungsinya adalah agar mampu membantu mengukur tingkat kegiatan produksi dalam suatu perusahaan dan persediaan dari bahan mentah menjadi barang yang sudah jadi. Yang ketiga yaitu ada subsistem kualitas. Subsistem kualitas adalah suatu sistem yang seluruh hal di dalamnya berkaitan dengan aktivitas biaya, kualitas, waktu, kinerja, pekerjaan, ataupun pemilihan pemasok. Fungsinya adalah agar mampu menilai kualitas material ketika diubah menjadi barang jadi. Yang keempat yaitu ada subsistem biaya. Sub yang terakhir adalah subsistem biaya, yang mana fungsinya adalah agar bisa menilai biaya yang keluar selama terjadi kegiatan produksi. Sistem ini tidak disatukan karena adanya unsur pengendalian biaya produksi yang digolongkan menjadi dua, yaitu standar kerja yang baik dan juga sistem guna melaporkan aktivitas secara lebih detail. Subsistem biaya digunakan untuk dapat biaya yang dikeluarkan selama berlangsungnya proses produksi. Untuk sistem biaya dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama biaya pembelian. Biaya pembelian ini meliputi seluruh anggaran yang terjadi karena pemesanan bahan material, contohnya biaya telepon, sekretaris, formulir pemesanan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan dianggap sebagai persentase biaya tahunan barang yang meliputi biaya kerusakan, pencurian, pajak, dan asuransi. Baik, yang terakhir yaitu ada pemakai. Pemakai dalam sistem informasi operasional adalah individu atau entitas yang menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Mereka mungkin termasuk staf, administrasi, petugas penjualan, manajer produksi, atau pihak lain yang terlibat dalam proses bisnis dan membutuhkan akses langsung ke data operasional. Pemakai ini menggunakan sistem informasi operasional untuk menjalankan tugas-tugas sehari-hari mereka dan membuat keputusan operasional yang diperlukan dalam konteks bisnis. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.